Gas Ustaz. Langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan seserius-seriusnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, totalitas loyalitasnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bisa berkumpul di Islamic Center Karanganyar. Islamic Center Karanganyar. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua amin gitu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diteguhkan keimanan dan keislamannya dalam setiap jiwa kita. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi wa Habibana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baiknya teladan, beliaulah sebaik-baiknya contoh bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam suatu sikap suri tauladan yang indah yang bisa diikuti oleh setiap manusia. Salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada asatidz, alim ulama, guru-guru kita semua yang hadir pada malam hari ini, terutama kepada setiap pengurus pejuang di Islamic Center Karanganyar. Saya sampaikan kepada beberapa organisasi yang turut terlibat dalam kegiatan ini, termasuk ACT, Aksi Cepat Tanggap, teman-teman dari FPI, teman-teman dari Ustaz, dari mana Ustaz? Satgas PSAD. Masya Allah. Dari Kokam. Antum pengamanan dari mana tuh? Saya pengamanan dari jomblo yang takut menikah. Allah. Astagfirullahaladzim. Saya paling sakit hati kalau setiap spanduk saya ada gambar muka saya. Karena khawatir setelah kegiatan acara, ini nanti poster jadi apa? Saya khawatir nanti beres Idul Fitri atau Idul Adha terutama. Nanti ini akan ada jeroan, torpedo, astagfirullah. Kayaknya saya nggak nerima kalau ada muka habaib di sini. Aduh, kalau habaib, apalagi nanti dibawa, jangan digunting, dibakar mending. Kalau Handi Boni nggak apa-apa lah, memang layak untuk diduduki, diinjak-injak, silakan. Apalagi kepada setiap jomblo yang merasa sakit hati atas postingan-postingan, silakan injak sepuasnya mukanya. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kang Boni sekali, teman-teman sekali. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Ya Allah ya Rabbi. Engkaulah Tuhan kami. Rizkikanlah kepada kami keistiqomahan. Ya Allah ya Rabbi. Seandainya ada di antara kami ikhwan maupun akhwat yang masih berpacaran, putuskan ya. Terus. Nah. Ayo, siapa yang kesininya sama pacar? Ngaku mukanya terlihat cemas. Menjadikan Handi Boni alasan untuk malam mingguan. Sayang, sekarang kita malam mingguan di mana? Sekarang kita malam mingguannya syar'i, ay. Di mana? Islamic Center.
Ih sayang pacaran kita tuh berkah banget ya. Kayak kemerdekaan negara kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dipersatukan kita tuh ya Allah ya ampun ayah. Ini pacaran syar'i ini. Saling bangunin tahajud. Ay bangun ay. Iya sayang demi kamu apa yang enggak. Doaku sepertiga malam hanya untukmu. You die, I die. Yang pacaran jangan dulu bangga. Fotonya dipajang di pic profil pasangannya. So sweet, bukan so sweet. Ingat bungkus baygon. Bungkus baygon juga pic profilnya nyamuk. Tapi akhirnya dibunuh. Hati-hati yang sering dipasang pic profil pasangannya. Suatu saat dia akan menyakitimu tanpa sadar. Dan kau akan menangis meraung-meraung. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Update status. Aku tanpamu bagai butiran debu. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Setiap saya tausiah selalu dikasih air, alhamdulillah. Tapi airnya itu biasanya air kopi. Tapi kalau dikasihnya air putih nggak apa-apa. Nggak usah protes sama Allah. La in syakartum, barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Syukuri air putihnya, datang kopinya. Yakin? Kang Boni mah nggak minta sama panitia. Demi Allah nggak minta. Cuman mudah nggak buat Allah menggerakkan seseorang menghantarkan kopi? Siapa yang mampu membulat balik hati panitia? Allah yang menggerakkan kaki panitia? Allah yang memampukan panitia meracik kopi siapa? Allah. Kita lihat siapa yang dikasih hidayah sama Allah. Insya Allah. Takbir. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bicara tentang hijrah, terutama hijrah cinta. Setiap orang pasti bisa mendefinisikan cinta dengan definisinya masing-masing. Cuman apa arti cinta yang sesungguhnya? Apakah hanya ada aku dan kamu itu saja? Enggak. Lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbil. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sembahan-sembahan lain selain Allah, dan mereka bertindak, berperilaku, bersikap seperti seolah-olah seperti bagaimana dia bersikap kepada Allah. Padahal konsep orang yang beriman, bentuk cintanya, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu cintanya teramat sangat-sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah cinta, apapun dilakukan. Demi kamu apa yang enggak? Gunung kan kudaki, lautan kuseberangi, sapu-sapu, alun-alun aku sapui. Sapu-sapu aku alun-aluni. Alun-alun aku sapui. Demi kamu apa yang enggak? Kalau udah urusannya cinta, apapun dikorbankan. Hujan, badai ku lalui demi menjemput dirimu. Pret. Ayang lagi di mana? Sayang, rumah aku kosong. Bismillah. Itu badai ditempuh. Lautan diseberangi, begitu rumah kosong, sampai depan rumah. Aku udah di depan rumah, kan aku udah bilang rumah aku kosong. Was. Kalau mendahulukan hawa nafsu memang gagal ke depan. Lihat Nabi Adam alaihissalam ditawarkan oleh Allah, pilih 3. Dari 3 ini pilih salah satu. 1 agama, 2 akhlak, yang ketiga akal sehat. Kata Allah pilih salah satu. Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam memilih akal sehat. Ketika akal sehat dipilih oleh Nabi Adam alaihissalam, lantas kemudian agama dengan akhlak ikut. Kata Nabi Adam, kenapa kalian ikut? Kan aku tidak memilihmu. Kata agama dan kata akhlak, Allah memerintahkan kepadaku, kemanapun akal sehat pergi, kami akan senantiasa membersamai. Maksudnya apakah? Dari hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Bahwa akal sehat itu segalanya. Orang yang pacaran kadang akalnya sudah nggak sehat lagi. Pacaran disuapin sekali sama pacar. Sayang. Ada ibu-ibu hadir di sini. Ibu-ibu yang berangkat pakai busnya mana coba? Mana suaranya? Yang dari Haru. Apa sih? Saru. Nama daerah tadi apa? Saru apa?
Yang pakai bus tadi. Hah? Oh, weru. Weru. Aku udah weru. Weru. Mana yang dari weru? Masya Allah. Berapa orang itu? Aduh, tadinya mau digantiin ongkosnya kalau banyak nggak bisa. 500.000 cukup buat bensin? Hah? 2 juta, nawar lagi. Suapin, sayang. Iya ampun so sweet, kamu nyuapin aku. Itu tiba-tiba gitu ya kalau udah pacaran. Makasih sayang. Aku seneng banget. Suapin. Dan yang ini tahu, yang disuapin spaghetti. Sayang, lagi disuapin, tiba-tiba ditarik, set, terus dicium keningnya. Iya ampun, ayang gitu, Bang. Hah? Ingat? Ayo, makanya yang sudah nikah harus romantisnya dijaga. Lebih romantis yang udah nikah atau yang belum nikah? Kata siapa? Antum kan belum pada nikah. Susah tahu romantis sama istri itu. Sulit, berat. Kadang kalau udah jadi istri itu, jadi kita tuh akhirnya sok-sokan gitu. Ayang cuapin, apa sih? Kan sendiri udah gede juga. Papa kenapa sih dulu waktu kita zaman dulu lagi merangkai romansa menuju pernikahan yang senantiasa membuat kita saling menggenggam erat cinta setia. Dulu kamu sering nyuapin aku, tolong sekarang suapin aku dong. Iya sini mana? Apanya? Sendok magic jar sekalian. Loh, gak romantis. Yang pacaran ngerasa kalau pacarnya nyuapin sekali itu udah paling cocuit, paling tarik sih, emang. Nah, gitu. Dia lupa orang tuanya sudah sering menyuapi dia berkali-kali bahkan ribuan kali. Brother and sister Pila, sehari orang tua nyuapin berapa kali waktu kita kecil? Assalamualaikum. Sehari berapa kali? 2 kali boleh, minimal 2 kali. Sehari nyuapin 2 kali. Dalam 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. 365 dikali 2 berapa? 365 dikali 2. 2501, 2612, 131, 2367, 730. 730 kali orang tua nyuapin kita dalam setahun. Sampai usia 5 tahun masih nyuapin kita. 730 dikali 5. 730 kali 5. 5, 0, 0, 5, 3, 15, 1, 5, 7, 3, 5, 3, 6. 3, 6, 50. 3.650 kali ibumu menyuapimu setiap hari sampai usia 5 tahun. Pernah bilang ke ibu, mamam cocuy. Akalnya udah gak sehat, brother. Lalu apa yang mengendalikannya? Kata ulama, yang mengendalikannya adalah hawa nafsunya. Maka mustahil tidak ada niat laki-laki ketika berpacaran dengan wanita selain menceramah, apa sih namanya itu? Menjamah tubuh wanita. Suara ayam gimana? Nah, suara anjing, guk. Suara kucing, miau. Suara buaya, assalamualaikum Ukti. Apa kabar? Baik-baik saja. Ciao. Otaknya bermasalah. Asli. Pacar sakit, perhatian. Ayang kamu sakit apa? Aku paling gak bisa kalau gak dengar kamu sakit. Aku kesananya bawa obat. Datang ke apotik, bawa obat. Kasih obatnya. Sayang cepat sembuh ya, aku suka deg-degan. Aku gak bisa kalau ngedengar kamu sakit tuh aku gak tenang hidup aku. Masya Allah. Allahu Akbar. Takbir. Ini luar biasa. Padahal saya nggak minta kopi. Coba. Kalau udah dikasih sama Allah gini. Ini rizki datang dari siapa? Mudah bagi Allah menghantarkan panitia, menghantarkan kopi. Kalau udah rizki itu nggak kemana. Ada 1.000 orang yang menghadap. Dari Kokam. Dari TNI. PPI ngalang. Jangan kasih kopi. Kalau udah rizki sampai.
Tanpa pengawalan tadi ngelewat ada 9 lapis pengawalan, tembus kopi. Tembus. Apakah jadi berkurang kopinya? Enggak, diminumin. Coba saya cek dulu. Demi keamanan Ustadz, takutnya itu racun. Cut, cut, cut. Habis sampai sini. Demi pengamanan. Kalau udah didatangkan sama Allah kopi, mudah bagi Allah mendatangkan cemilan 10, 11. Kita siapin aja dulu tempat. Ya, nanti lihat di sini nih. Set, ada buah-buahan. Tapi itu mah, saya mah gimana Allah aja. Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Allah berkehendak menghantarkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, unpredictable. Tiba-tiba ada yang datang nanti set dari sini, kalau enggak dari situ, perkiraan. Insyaallah. Apalagi jodoh. Jodoh udah diatur, rezeki udah diatur. Kalau masih bermasalah, kita yang susah diatur. Sama siapa? Sama yang maha pengatur. Apa contohnya? Jangan pacaran, tetap pacaran. Jangan dekatin zina, tetap dekatin zina. Gimana jadi nggak kedeketin zina? Kalau tiap hari yang ditontonnya film Korea. Iya ampun, pengen digituin ya Allah. Pengen sama Hyun Bin. 안녕하세요. 사랑해요. 좋습니다. Terus saya juga bisa bahasa Korea. Little I can. Boten nopo-nopo. Kalau setiap yang ditontonnya Korea, catatan buat kita. Quotes. You become what you see, you become what you hear, you become what you feel. Kamu menjadi seperti apa yang kamu lihat, kamu menjadi seperti apa yang kamu dengar, dan kamu menjadi seperti apa yang kamu rasakan. Dan puncaknya adalah you become what you love. Dan kamu akan menjadi seperti apa yang kamu cintai. Kalau yang dicintainya Korea, yang dilihatnya Korea, yang didengarnya Korea, yang dicintai dan dirasakan dirindukannya Korea, yang disayangi Korea, maka berubah dia. Penampilannya berusaha untuk ke Korea-Korea. Bicaranya berusaha untuk ke Korea-Korea. Makanannya berubah jadi ke Korea-Korea. Samyang. Rumput laut itu yang hijau itu tau gak? Yang di Alfamart harganya 7.500. Ada 3 lembar itu. Apa sih namanya? Okinoi apa itu? Konoi, ya itulah pokoknya. Samyang, domyang, semua. Kalau yang dilihatnya India, yang didengarnya India, yang dicintainya film-film India, maka bersiaplah kalau hujan dia. Keliling-keliling. You become what you love. Tapi lihat lagi di Quran surat Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman, cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Lihat, cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Maka apa yang akan terjadi kalau yang dicintainya Allah, yang dilihatnya kebesaran Allah, yang didengarnya ayat-ayat Allah, yang dirasakan dirindukannya apapun yang datang dari Allah, dia akan senantiasa do what Allah love and always love what Allah say. Dia akan mencintai apa yang Allah cintai. Dan dia akan senantiasa melakukan apa yang Allah sampaikan. Dan bahkan dia cintai apapun yang Allah tuliskan di dalam firman. Ini berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau yang ditontonnya Liverpool, yang didengarnya Liverpool, yang dicintainya Liverpool, you never walk alone, maka akan jadi the Reds dia. Mohon maaf, MU lewat 1-2. Diogo Jota. MU beli pemain nggak pernah dipakai. Maaf ya kalau ada pendukung MU. Hidup Liverpool. Padahal habis itu Liverpool kalah juga. Oh, Liverpool kalah itu cuma ngebahagiain teman-teman MU aja. Kalau aku kan YNWA-nya, you are nothing without Allah. Khabib, canggih luar biasa. Kalau udah dicintainya Allah, dicintainya Rasulullah Muhammad SAW, maka visi misinya pun berpengaruh dalam lapangan pertandingan. Maka dia bilang bahwa representatif Muslim Islam itu adalah kita sendiri. Maka dia bawa sampai kering dakwah itu. 29-0 nggak pernah kalah. Khabib butuh berapa kali pukulan untuk menjatuhkan lawan. Tapi ada yang lebih hebat daripada Khabib. Khatib. Kalau Khatib cukup mengatakan innal hamdalillah
Set, laki-laki tulang lunak langsung. Antum nggak cocok jadi suami teteh, nggak cocok. Ciri laki-laki tulang lunak apa Ustaz? Yang kalau Jumatan nyender di tiang. Langsung pindah mulu. Nahan tulang sendiri aja nggak sanggup, apalagi jadi tulang keluarga. Udah, tinggalin aja. Yang kuat yang kayak gimana? Cari jodoh nggak usah jauh-jauh. Yang berasal dari tempat yang terbaik. Ini kurang apa coba mereka ini? Teteh jangan ngebayangin, aku pengen punya jodoh tuh kayak artis Korea. Putih, bersih, tinggi, semampai. Susah di Karanganyar tuh. Ini adanya segini udah main aja lah gitu. Jangan dilihat dari fisiknya, karena cinta nggak butuh dilihat dari fisik. Bedakan antara cinta karena cantik dan cantik karena cinta. Beda, say. Sis. Tarik, sis. Karena kalau cinta karena cantik, selama fisiknya bagus, kita tetap cinta. Tapi kalau fisiknya berkurang, berat badan ibu bertambah, cinta suami jadi berkurang. Berat badan ibu mengurang, cinta suami bertambah. Tergantungnya sama fisik. Itu cinta karena cantik. Tapi kalau cantik karena cinta, mau bunda kayak gimana juga tetap setia suami. Istri saya nambah gede, saya nggak pernah protes. Bapak, aku menggendutin ya? Enggak sayang, jujur. Enggak, jujur. Iya. Tuh kan, kamu jadi nggak cinta sama aku ya? Aku bilang, Mam, kalau mamam besar, artinya ketika mamam jalan sama papa, di belakang mamam ada wanita cantik, itu nggak akan kelihatan. Ketutupin badan mamam, udahlah bahagia. Cinta itu bukan karena berat badan. Rubah rasa insecure menjadi bersyukur. Insecure tuh buang jauh-jauh. Rubah jadi bersyukur. Masih belum datang buah-buahan, rubah insecure menjadi bersyukur. Salah satunya dengan menikmati kopi yang ada. Bismillah. You become what you love. Ini kita akan bahasan di sini. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu cintai. Maka kalau yang dicintainya Allah, yang dicintainya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka efek yang diperlihatkannya keindahan yang luar biasa, keagungan yang luar biasa, keramah tamahan yang luar biasa, kelembutan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Muhammad SAW mengajak kita untuk senantiasa bersikap seperti itu. Kang Boni pencinta Persib, ketika Persib dihina, Kang Boni marah. Karena Kang Boni cinta sama Persib. Ketika ini Kang Boni cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad dihina, wajar saya marah. Ini kekasih saya. Yang orang yang paling saya cintai dan saya muliakan. Di masa hijrah saya, sampai hari ini, tetap berdakwahnya. Karena pengen mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dibilang gak pantas, demi Allah gak pantas Handi Boni ini tahu sih. Di Karanganyar ngajak, ayo hijrah. Gak pantas. Kalau ngukur gak pantas. Tapi saya ngerasa bahwa wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, atas berkat nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, sampaikan nikmat itu. Kerasa nikmat nggak sama iman dan Islam, Kang Boni? Ngerasa nikmat ya Allah. Ngerasa nikmat nggak hijrah itu, Kang Boni? Ngerasa nikmat ya Allah. Sampaikan. Semangat, sampaikan. Kemana? Anak muda. Ayo anak muda. Hijrah. Ternyata susah dakwah itu. Lu nggak usah ngurusin hidup gue. Itu? Lu nggak usah sibuk ngurusin hidup gue. Gue mau pacaran. Saya mau pacaran. Saya mau zina. Saya mau judi. Saya mau bela makroni. Makroni apa siapa? Hah? Makron? Saya mau bela Makron, itu urusan saya. Jangan urus urusan saya. Gitu. Nah, saya sampaikan kepada mereka lagi. Kalau saya nggak boleh ngurusin hidup kamu, kenapa sekarang kamu ngurusin hidup saya supaya saya tidak mengurusi hidup kamu? Hah? Lemot biasanya. Orang yang akalnya nggak sehat itu lemot. Maka akalnya kita sehatkan dulu. Gimana cara mengakalkan akal kita ini jadi sehat? Dan surat Ali Imran ayat 191. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa junubihim wa yatafakkaruna Allah fi khalqis samawati wal ardh. Yang senantiasa dia wa yatafakkaruna Allah wa yadhkurullah. Yang dia senantiasa berzikir atas nama Allah. Mengingat Allah dalam keadaan berdirinya, duduknya, berbaringnya. Yang diingat Allah, Allah, Allah lagi.
Jadi jomblo lah yang senantiasa mengingat Allah. Bukan jomblo yang mengingat nasib. Ini jomblo ketemu jomblo cerita, bro, gua diputusin. Tadinya mau curhat jadi adu nasib. Iya bro, gua juga bro. Wah, repot udah. Kalau jomblo fisabilillah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa junubihim wa yatafakkaruna Allah. Yang senantiasa diajak buat mengingat Allah. Ini bukannya kebesaran Allah, ngelihat lampu kebesaran Allah, ngelihat malam kebesaran Allah, angin yang berhembus kebesaran Allah. Kang Boni di sini tiba-tiba bisa keluar dari sana. Tuh, lihat, sama kan? Ini bukan ada orang di belakang ngikutin Kang Boni. Ini memang Kang Boni tuh. Ya kan? Kok bisa? Cuman dari kabel, set, keluar begitu. Takjub itu. Kalau orang yang pedalaman hutan ngelihat kayak begini, aneh. Coba dikasih ilmu kita jadi biasa aja. Tapi karena jadi biasa kita jadi nggak berzikir sama Allah. Kalau orang yang nggak pernah lihat tuh jadi, Masya Allah ya, sekarang bisa canggih begitu ya. Dari sini pakai kabel keluarnya gambar juga. Allahu Akbar. Jadi zikir. Kita mah enggak, jadinya biasa aja. Kalau ini mati, panitia. Harusnya kalau ini mati, Insya Allah, astagfirullah. Ingatnya sama Allah, Kang, susah Kang kalau kayak gitu. Iya tahu susah. Lebih susah kalau nggak dicoba. Hijrah itu susah, hijrah itu berat. Lebih berat kalau nggak dicoba. Tapi hijrah jangan coba-coba. Seriusin. Katanya pengen serius. Diseriusin malah main-main. Jadi pengen diseriusin, pengen dimainin. Kalau pengen diseriusin, nikah. Kok jadi ke sana? Kalau pengen serius, hijrah. Gimana hijrahnya kah? Surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah, karena kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berpikir dengan akalnya. Ada kesadaran dalam dirinya bahwa saya pacaran itu salah, saya ninggalin sholat itu salah, saya mabuk itu salah, saya begini itu salah. Standar benarnya al-haqqu min rabbik, Allah. Bukan manusia. Standar benar Allah, kalau standar benarnya Allah, benar menurut Allah, pasti baik menurut manusia. Tapi baik menurut manusia, belum tentu benar menurut Allah. Ada seorang PSK. PSK itu apa? Pekerja seks komersil. Baik yang offline maupun yang online. Ya. Masya Allah, Agilan, terima kasih. Aduh, sangat merepotkan sekali. Apa-apa. Allahu Akbar. Nih, ada gelang Agnes Monica ini. Cinta ini. Ya, nggak penting juga sih. Alhamdulillah ya Allah. Biasanya setelah ini nanti datang nasinya, tapi udah mana Allah aja. Ya, kita malah jalanin peran Allah aja. Ya, Insya Allah, Insya Allah. Kebuli itu apa? Nasi goreng atau khas Karanganyar itu apa? Pecel, sate kelinci. Kasihan tuh. Oh, kelinci. Janganlah kasihan. Gak tega, aku mah penyayang binatang. Aku mah nyamuk aja disayang. Gak tega gitu ngebunuh nyamuk itu. Pas mau dibunuh, gimana kalau dia tuh sebenarnya lagi ditungguin sama anak-anaknya di rumah? Yang dia pamitan sama anak-anaknya teh, nah papa cari nafkah dulu ya. Pergi, pas papa bunuh, aku bunuh, tiba-tiba anaknya teh di rumah, ma kenapa papa nggak pulang-pulang? Dicari sama mama dan anaknya, ternyata lagi nempel di tembok, sudah berdarah-darah, kejam. Pembunuh. Makanya aku mah jarang, kalau digigit nyamuk besok, silakan ambil sepuasmu. Tolong jangan tinggalkan penyakit padaku. Jika ini merupakan rizki dari Allah yang dititipkan kepadaku, maka ambillah dengan sukarela. Tapi tolong jangan di muka. Ya di jempol gitu kan, biar gak keganggu tidurnya. Dan tolong jangan gigit anak saya. Menggigit anak saya berarti membiarkan dirimu seperti sahabat-sahabatmu yang ada di tembok itu. Mati juga.
Dan kita kadang dari hewan kecil juga jadi wayatafakarun, jadi bertafakur. Wayazkur, jadi berzikir. Ngelihat hewan gitu. Alhamdulillah ayam nyamuk itu kecil. Coba kalau nyamuk segede kucing. Sekali sedot mati. Syukur alhamdulillah ya Allah. Nyamuknya kecil. Tidak mengganggu ya Allah. Alhamdulillah saya masih bisa mendengar suara kepakan nyamuk ya Allah. Alhamdulillah. Enak tidur juga. Khusyuk. Bismika Allahumma ahya. Wa bismika apa? Ngeng. Alhamdulillah ya Allah. Ngeng. Hap. Lalu ditangkap. Siapa dia? Cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Oh, konsep rizki dari Allah. Cicak gak pernah protes sama Allah. Dia diciptakan di dinding, gak bisa terbang. Tapi makanannya terbang. Allahu Akbar. Pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah? Pernah lihat cicak stres? Teh, Assalamualaikum. Pernah ada cicak kebingungan, galau, diem di pojokan jendela. Allah tidak adil. Ada cicak gitu? Update status di cicak ground. Instagram. Cicak, update status cicak, Allah tidak adil. Menciptakan aku diam di dinding dan makananku terbang, Allah tidak adil. Tapi berapa banyak manusia yang bunuh diri gara-gara ekonomi? Baru dikasih corona, covid, lockdown berapa bulan, stres, mati aja. Jadi takut hidup dia. Padahal belajar dari cicak, Allahu Akbar. Cicak ada rizkinya, meskipun dia diam di dinding, makanannya terbang. Allah datangkan rizkinya. Datengin cicak. Nyamuk diajak datengin cicak. Hap, lalu ditangkap. Itu lihat kalau lagu diajarkan kepada anak dengan baik, itu lagu itu kan jadi bernilai tauhid. Anak, lihat dengerin. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diamnya berapa kali? 2 mah. Merayapnya berapa kali? Sekali mah. Berarti fatawakal tuh Allah. Perkuat harap kita kepada Allah deh. Baru sampai kita ikhtiar juga. Insya Allah Allah akan berikan rizki. Tuh anak jadi ngerti. Mama lihat itu cicak. Dede mau ngasih rizki sama cicak. Mau deh. Papahnya datang. Dek, bahwa kata Rasulullah Muhammad SAW. Cicak itu hewan fasik. Membunuhnya mendapatkan pahala. Kita bunuh dia. Kan gitu. Ngajarin ke anak. Ini anak diikutin stres, marah depan anak, anak juga jadi stres. Pernah nggak bunda sama ayah diingetin sama anak lagi marah-marah? Tolong ya Pak, Ma, jangan kayak sinetron Indosiar deh. Marah-marah depan aku. Terus nanti ada soundtracknya. Ku menangis. Itu orang tua diingetin sama anak bingung aja. Jadi ketawa. Udah lah, hidup ini dibawa enjoy. Jomblo, enjoy. Enjoynya ketika bagaimana? Ingat Allah. Di PHK Ustadz, ingat Allah. Ustadz gak bisa buat makan Ustadz. Ya santai aja, ingat Allah. Yang penting perbaiki kehidupan kita dengan Allah. Pengen memperbaiki kehidupan kita, perbaiki hubungan dengan Allah. Pengen memperbaiki rizki kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Pengen memperbaiki jodoh kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari mana? Waqimi sholat. Jaga sholat. Jangan ketinggal. Mabar semangat, sholat susah. War. Main impostor, Among Us. Diajak buat kita jago memfitnah. Sebagai pembohong. Bukan saya yang membunuh, dia. Padahal kamu pembunuhnya. Lagi dilatih menjadi pemfitnah. Kita main games mah yang santai. Apa Ustaz? Ular-uleran, melatih sabar, cacing, worm, rasain kalau udah nilai skornya 7 juta, sabar, tekun gitu. Saya pernah janji sama jamaah, hapus, gak manfaat. Min husni islami mari kita nih, diantara kebaikan seorang muslim, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, hapus. Kata jamaah saya, Ustadz kalau bisa, Ustadz sampai 7 juta, saya hapus gamesnya. Oke, saya bilang.
Saya download, main sampai jam 3 subuh, sampai 3 juta. Sampai 7 juta. Udah sampai 7 juta, saya screenshot, kirim ke grup jamaah. Saya udah sampai 7 juta, sekarang hapus. Komennya apa kata jamaah? Astagfirullahaladzim, Ustadz istighfar. Oh. Jamaah selalu benar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncian ayatnya Al-Baqarah 165. Untuk kemudian kepada tahapan hijrahnya, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Allah akan menjadikan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul maut. Barang siapa yang kemudian keluar dari rumahnya. Wa may yakhruj min baitihi. Rumah itu nyaman atau enggak nyaman? Assalamualaikum. Rumah nyaman atau tidak nyaman? Senyaman-nyamannya hotel, lebih nyaman rumah, benar atau salah? Siapa yang mau keluar dari kenyamanannya? Keluar dari zona nyaman? Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Engkau itu manusia, asal ditakwim. Makhluk yang paling terbaik. Bukan hewan yang mengedepankan hawa nafsunya. Ayo keluar dari zona nyamannya. Bukankah pelaut yang handal dilahirkan dari ombak gelombang yang besar? Lalu bagaimana bisa engkau menjadi makhluk yang senantiasa terbaik dunia dan akhirat? Kalau cuma pengen berada di zona nyaman aja. Nah, keluar, masih muda, harus kaya akan penderitaan, luka, dan air mata. Anak muda bukan cuma diam jadi kaum rebahan, tapi bangkit menjadi kaum perubahan. Indonesia butuh pemuda yang mampu menyemangati dirinya, menyemangati lingkungannya untuk mengajak kepada yang lebih baik. Indonesia butuh karakter pemuda yang senantiasa mencintai perubahan demi perubahan, perbaikan demi perbaikan, yang senang menebar kebermanfaatan, yang bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, kesulitan dirinya sendiri. Beban terasa berat kalau kita rangkul sendirian. Tapi terasa ringan kalau kita bisa kemudian memanggul ini bersama. Karanganyar, berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan maksiat di Karanganyar. Siapa yang tidak tergerak hatinya ketika masih ada kemaksiatan di Karanganyar? Demi Allah, yang namanya kemaksiatan gak usah dipromosiin pun laku teman-teman. Teman-teman gak akan pernah lihat ada spanduk, mari kita tingkatkan zina. Ada gak? Ayo, kita lahir dan tumbuh berkembang menjadi keluarga di lingkungan masyarakat yang mencintai minuman keras. Ada? Gak perlu dipromosiin, laku. Tapi masjid promosiin, sholatlah 5 waktu. Kasih azab neraka, tetap gak laku. Makanya saya sarankan masjid itu pakai tiket. Bioskop pakai tiket penuh. Stadion pakai tiket penuh. Nanti kalau ke masjid tiket. Punten, maaf Bapak, mau sholat apa? Saya mau sholat zuhur 50.000 Pak. Kalau sekalian sama sholat sunnahnya, rawatib berarti tambah 10.000 Pak. Qobla sama ba'da 5.000 Pak. Astagfirullah. Pas mau wudhu, maaf Pak, mau wudhu pipis atau buang air besar? Mau wudhu 2.000 Pak. Kalau mau buang air besar 10.000. Kalau pipis 5.000. Kenapa mahal banget BAB 10.000? Pasti Bapak BAB-nya keluar pipis juga, Pak. Luar biasa. Mana aja lah. Ngobrol, sharing, namanya juga sharing. Daripada malam mingguannya kita di alun-alun, suap-suapan aromanis. Dikira bakal mati husnul khotimah kayak begitu. Iya ampun, so sweet banget kebut-kebutan di jalan pakai motor. Nabrak truk semen, so sweet. Tobat dah. Maka Allah Subhanahu wa taala ngajak wasari'u ila maghfirah. Ayo bersegera bergegas menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u, ayo berlari menjemput ampunan Allah. Tahu malam ini, oh ini suatu yang buruk, ayo berubah. Walaupun teman kita nggak mau berubah, yang penting kita mau berubah. Kadang kita iman itu kayak iman entok atau iman bebek, ikut-ikutan aja. Kemana bro? Kajian, ayo ikut ah. Yuk, ngomong, nyampe. Sis mau kajian nggak? Kayaknya aku enggak, soalnya banyak tugas. Ya udah aku juga enggak. Kamu mau ke surga enggak? Kalau kamu mau, aku juga mau. Kalau ke neraka, ya kalau kamu ke neraka juga ikut. Masa gitu? Enggak, harus punya prinsip, brother. Prinsip kepribadian seorang muslim.
walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Menjadikan cinta kepada Allah segala-galanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu, katakanlah Muhammad, jika kamu ingin mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan engkau akan senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Brother, dosa kita nih banyak banget, sister. Banyak banget. Gak kerasa aja kita kayak gak ada beban ngejalanin kehidupan kita. Padahal dosa kita banyak banget. Jangan-jangan kesulitan kita selama ini adalah buah dari kemaksiatan yang senantiasa kita lakukan. Maka ayo kita berubah. Mulai dari mana kan berubahnya? Lihat Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Az-Zumar. Indah banget. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Hai hamba-hambaku yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Qul ya ibadi. Hei hamba-hambaku. Padahal kita berdosa, banyak dosanya, tapi Allah panggilnya hamba. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Hei hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, yang harusnya sholat malah nggak sholat, yang harusnya jangan maksiat malah maksiat, yang harusnya jangan pacaran malah pacaran, yang harusnya jangan berzina malah berzina. Kata Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Hei hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat. Aku suka senantiasa menunggu taubat. Demi Allah, brother and sister Villa, Allah tidak pernah meninggalkan kita, cuman kita yang sering meninggalkan Allah. Dilan punya Milea, Virgon punya Starla. Aku punya siapa? Kamu punya Tuhan yang sering kamu lupakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang diingatnya games, azan pun sudah tak mau dijawab. Indonesia yang alhamdulillah di Karanganyar bahkan azan itu masih kedengar. Tapi siapa yang tergerak dengan suara azan? Yang azannya bisa sampai ke hati. Yang ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, benar menanamkan dalam diri kita, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Tinggalkan semua kegiatan menuju Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, membawa ajaran yang hak, membawa sikap yang hak, membawa cita-cita yang hak. Hayya 'alas shalah. Salatlah sebelum disolatkan. Beradalah di belakang imam sebelum engkau berada di depan imam. Kalau di belakang imam jadi makmum. Kalau di depan imam jadi jenazah. Allahu Akbar. Sholatlah di belakang imam. Teman saya sholat jenazah. Allahu Akbar. Takbir kedua. Allahu Akbar. Ruku bos. Astagfirullah. Bilang bro, kenapa tadi sholat jenazah pakai ruku? Ustaz, tadi aku ngecek, dikira aku kenal. Pengen lihat lebih dekat. Alasan. Makanya ada teman aku hijrah, preman. Ketika hijrah, masuk ke satu masjid yang pakai ayat sajdah. Jadi kalau pakai ayat sajdah, itu langsung sujud. Dibaca kalimat tentang sujud, itu langsung sujud. Tiba-tiba dia datang, kan nggak pernah tahu dia ada yang begitu. Langsung sujud, yang lain pada sujud, dia doang yang berdiri. Langsung dia teriak di masjid, ajaran apa ini? Saya tidak pernah diajari sholat tidak ada rukunya.
tarik sama temennya, udah, batal sholatnya, kamu yang salah. Dia bilang, kenapa kamu juga ngomong? Kata yang sebelahnya lagi, ikutin imam. Batal, akhirnya imam bilang, bisa gak sih pada diam? Batal semuanya. Subhanallah, Indonesia. Ini berarti kisah-kisah hijrah, selalu asik hijrah. Hijrah itu kayak gimana kan? Kayak naik motor, belajarnya pelan-pelan. Jangan langsung ngegas, takut nabrak. Gampang mengharamkan, membid'ahkan. Santai aja. Naik motor itu kalau orang pertama kali belajar naik motor, itu biasanya ketika belajar naik motor, awalnya ada tujuan nggak? Nggak ada. Yang penting ngelancarin aja keliling komplek, keliling desa, kadang jatuhnya juga lucu gitu jatuhnya. Mau belok nggak ketahan, jebrus masuk ke walungan, ke sungai, jebrus, tenggelam, mati. Astagfirullahaladzim, psycho banget ya. Kalau belajar motor, apa dulu yang dipelajari? Orang belajar motor tuh nggak langsung. Ukti, mau belajar motor? Mau Ustaz. Ayo, sini, aku ajarin. Gini cara bongkar mesin yang benar. Enggak. Gini cara ganti oli. Enggak. Diajarinnya apa dulu? Diajarin dulu. Pemahaman dasar tentang motor. Yang pertama, ini motor bukan sepeda. Penyatuan antara sepeda dengan motor, jadilah sepeda motor. Ini ada gas. Gaspol, rem sedikit. Nah ini remnya. Rem depan, ini rem belakang. Hati-hati. Kalau jalanan berdebu, pakai rem depan bisa jatuh. Kalau rem belakang dilangsungkan juga bisa jatuh. Oh iya, gasnya pelan-pelan. Masukin gigi, pelan-pelan. Kalau metik langsung gas. Pelan-pelan, santai. Oh ya Ustaz, terima kasih. Nah ini riftingnya, kiri ke kanan. Susah. Ibu-ibu, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau udah lihat ibu-ibu rifting ke kiri, aku mah udah feeling deh. Ini pasti ke kanan nih. Pasti aja. Terus aku ke kiri kan? Dia ikut ke kiri. Oh berarti benar kata aku. Ya udah aku ke kanan. Ternyata ngebanting set. Allahu Akbar. Rem, Bu, rifting kiri belok ke kanan. Ibu sehat? Ibu lagi kena corona. Kamu lihat nggak? Ibunya yang ngegas. Kamu lihat nggak? Rifting saya kemana? Iya, ibu riftingnya ke kiri. Kenapa beloknya ke kanan? Harusnya kamu mikir. Kalau ngelihat ibu rifting ke kiri, artinya yang di belakang ibu belok ke kiri. Aku mau ke kanan. Oh, selama ini ternyata saya gagal. Pak polisi juga salah berarti. Allahu Akbar. Memang wanita selalu, pria selalu, kalau pria benar wanita lebih, maka prinsipnya wanita tidak pernah ngalah aja kita mah sama wanita. Capek. Itu mah udah, aduh putus asa kalau udah disalahin sama emak-emak. Udah mending, ya Bu saya salah. Udah, gak usah jelasin apa-apa. Kamu ya, iya udah pokoknya saya salah. Ngingetin standar juga kadang bermasalah. Ada ibu-ibu motor metik, di starter gak nyala, di solak gak nyala. Ini gimana sih saya datang, Bu, kenapa Bu? Ini saya motor mogok. Di standar 2, standar satunya ngebuka. Ya udah saya bengkokin lagi standar satunya. Cas. Udah aja standar 1, saya start. Bu nyala. Kamu apain motor saya? Kan saya benerin, Ibu. Dari tadi saya tuh udah benerin ini gak nyala-nyala. Kok kamu cepet sekali? Pasti kamu ngejailin motor saya. Ya gimana Ibu aja. Astaga. Sabar. Dah, balik lagi teman-teman. Walladzina amanu asyaddu hubban. Orang yang beriman cintanya sangat teramat besar kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Dari bangun tidurnya sampai tidurnya lagi. Lihat. Dari tidurnya, dari mulai tidurnya sampai bangun tidurnya. Dari bangun tidurnya sampai tidurnya, ikutin apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dan nikmat itu adalah ketika kita diberi kesadaran untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dikasih kesadaran. Alhamdulillah. Dari sekian pemuda-pemudi yang ada di Karanganyar, new obstacle. Karanganyar,
Di Karanganyar ini dipilih sama Allah, ini semuanya. Kenapa datang ke Islamic Center? Ukti, kenapa datang ke sini? Ada yang ngerasa kehipnotis di sini? Astagfirullahaladzim, aku di mana? Nah, semua datang dengan kesadarannya untuk sampai ke sini. Ini hidayah dari Allah, jangan sia-sia. Ayo kita mulai mencintai Allah dengan cara mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Gimana caranya kak? Tobat dulu. Gimana tobatnya kak? Kata Allah tadi. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosamu semua. Ini luar biasa. Allah tahu nggak kita membuat kesalahan berkali-kali? Allah tahu. Allah tahu nggak sih kita suka terlambat sholat? Allah tahu. Allah tahu nggak sih kita suka bermaksiat? Allah tahu. Suka menyia-nyiakan waktu, suka bersangka buruk kepada orang, suka berkhianat kepada janji, suka menyakiti hati ibu. Allah tahu. Allah tahu nggak kita suka menghina teman kita? Allah tahu. Allah tahu nggak kita suka ngegosip? Allah tahu. Allah tahu nggak ketika kita sedang sendiri itu ngapain? Allah tahu. Lihat bahasa Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya aku senantiasa mengampuni dosa kalian. Maka bertanyalah seorang preman, Ustaz, dosa saya baik. Saya bilang, sebesar apapun dosamu, lebih besar ampunan Allah. Seorang ibu meminta maaf kepada suaminya. Seorang suami meminta maaf kepada istrinya. Seorang anak meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Seorang sahabat meminta maaf kepada sahabat. Indahnya ketika kita bisa saling memaafkan. Dan itulah ciri orang yang takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina ghaidha wal afina nas. Orang yang takwa itu orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan bahagia maupun sulit. Gak merubah. Mau corona, gak corona, tetap dia sedekah. Wal kadhimina ghaidha, dan dia mudah memaafkan. Dan dia mudah menahan amarah. Padahal dia sanggup buat marah. Stop. Ada rumah tangga yang hampir di ujung perceraian hanya karena Indomie jatuh ke wastafel. Hati-hati. Suami pulang malam, istri udah tidur, capek. Masak mie, begitu masak mie, mau dimasukin ke saringan, ternyata saringannya jebol. Jatuh ke wastafel. Suaminya teriak, "Mama!" Istrinya bangun, "Pak kenapa Pak? Capek aku ngantuk habis nyusuin si Dede." "Mama gak lihat? Aku lapar pulang malam-malam lihat mie. Udah nungguin lama, mie-nya jatuh ke wastafel." Terus istrinya bilang, "Kenapa? Salah aku apa? Kamu gak lihat saringannya bolong?" "Ya gak tahu kan Bapak gak bilang mau pakai saringannya itu. Harusnya kamu lebih teliti. Dasar kamu istri yang tidak berguna." Langsung istrinya bilang, "Apa sih ini? Kamu gak ngerti capeknya aku gimana ngurus rumah tangga. Pagi-pagi aku bangun nyiapin makanan buat kamu, sarapan buat Dede, ngurus Dede buat mandi, yang anak satu, anak dua, anak tiga. Anak satu disusuin, anak tiga disusuin, yang ketiga disusuin juga. Ngurus listrik, ngurus sanyo. Kadang kalau misalkan ada konser, aku yang ngurusin juga. Buat mampet, aku yang ngurusin juga. Kamu sibuk di luar kerja." Kata suaminya, "Aku juga sibuk di luar, bekerja untuk nafkah demi keluarga." Ada yang mau saling mengerti. Akhirnya istrinya, suaminya bilang, "Sudah, aku ceraikan kamu." Ano, datang konsultasi, saat kita mau cerai. Kenapa? Ada masalah apa? Ini udah akut Ustaz. Coba dijelasin kronologis. Jadi gini Ustaz, saya pulang mau masak mie saya jatuh ke wastafel. Terus kita marah, "Oh cerai gara-gara mie ke wastafel." Enggak, bukan itu Ustaz. Terus apa? Pokoknya kita udah tidak cocok. Subhanallah. Makanya pacaran itu melatih mental anak muda untuk mudah mengatakan kata cerai. Beda sedikit, diteleponin, miss call udah 5 kali gak keangkat. "Daya kamu tuh emang gak mau ngertiin aku banget. Kita putus." Yes. Makanya ketika udah rumah tangga ada beda sedikit, cerai. Nikah itu ibadah. Istri kita itu sarana ibadah. Suami kita itu sarana ibadah.
maka pernikahan itu keseluruhannya adalah ibadah. Assalamualaikum. Istri itu sarana ibadah atau potensi masalah? Jawab dengan jujur. Wajahnya tidak mencerminkan kejujuran. Seperti ada yang berat ingin disampaikan. Yang pertama, memang kalian tidak memiliki istri. Istri itu potensi ibadah atau potensi masalah? Assalamualaikum. Ikhwan, istri itu potensi ibadah atau masalah? Assalamualaikum. Suami itu potensi ibadah, potensi masalah? Assalamualaikum. Suami potensi ibadah, potensi masalah? Potensi ibadah? Sekarang jawab ukti. Maka pernikahan ibadah atau masalah? Suami itu beribadah atau bermasalah? Siap. Ikhwan, istri itu sarana ibadah atau masalah? Pernikahan itu ibadah atau masalah? Maka nikah lagi ibadah atau masalah? Istri, maka nikah lagi ibadah atau masalah? Kenapa berbeda? Kenapa ini? Terjadi perbedaan pendapat. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka merubah semua potensinya jadi ibadah. Kalau nikah lagi jadi masalah, maka ada yang salah dalam pernikahan. Asik ya kalau punya istri, sayang. Kamu udah sering banget ke Karanganyar, aku takut gak bisa memuliakan kamu sebagai suami aku. Dan nanti aku cariinnya di Karanganyar. Keburu bangun akunya. Saya tuh lihat Nabi Muhammad SAW itu manggil istrinya Humairo, wanita berpipi kemerah-merahan. Itu panggilan cocuitnya. Kalau aku mau dipanggil apa sama kamu? Mikir, oh aku mau manggil kamu Hajar Aswad. Papa mah gitu. Berarti mamam tuh hitam. Bukan hitam. Hajar Aswad memang hitam. Batu dari surga. Jutaan pria berusaha untuk menciumnya, tapi hanya ada satu yang berhasil menciummu, yaitu aku. Langsung itu, istri berubah jadi ular. Oh, luar biasa ya. Enak udah nikah, makan ada yang nyiapin, ibadah nikmat, brother, asli, tapi rahasia ini ya, rahasia kita. Sayang bangun. Ini udah disiapin kopi, teh, air putih, madunya. Mam, makasih, makan. Papa, ini bajunya udah dicuciin sama aku. Oh iya, Mam, makasih. Pap, air angetnya udah aku siapin. Jomblo, bangun. Lari ke dapur, cari makanan. Kosong. Lihat, buka magic jar, nasi udah jadi aking. Mau masak air, kompor gas, habis gasnya. Update status, indahnya pagi hari ini. Menipu diri sendiri, jomblo. Makanya sarapannya ganti sama semen 3 roda. Biar kokoh dan terpercaya. Sedih jomblo, apalagi udah jomblo ngekos. Udah ketahuan lah itu berat badannya berapa. Pagi-pagi oki jelly drink, siang pop mie, udah mewah ya. Malam-malam tolak angin. Sedih. Brother, gitulah kehidupan kita, hijrah, nikmat, asik hijrah. Ke masjid, dihina. Soleh, manusia suci, daripada lu banyak dosa. Kagak. Enak, asik, banyak. Tenang kalau jadi orang hijrah, masjid, ada status, dasar sok suci. Gua tahu lu dulunya kayak gimana. Tolong ya, kalau naik motor itu fokusnya ke depan, bukan lihat spion, nabrak sis. Asik, santai orang hijrah. Cobain hijrah, enak. Asli yang ada badaknya. Serius, bener, nikmat.
Hampang. Apa hampang bahasa Jawanya itu? Ringan. Ringan itu apa? Enteng. Nih, enteng. Oh, genteng. Aku gentengan dia atau gentengan aku? Oh, ganteng. Gampang gitu. Masalah jodoh, susah. Nih, lihat. Kenapa dalam setiap kajian akhwat selalu banyak, ikhwan selalu sedikit. Tapi di sini imbang sih, banyakkan ikhwan juga. Biasanya kajian aku banyak cewek loh. Kenapa kalian datang sih? Akhwat itu udah siap nikah. Mohon maaf ya, jangan ngelihat akhwat ya. Cukup saya yang lihat. Akhwat, jujur, siapa yang udah siap nikah? Jujur. Bukan untuk saya, bukan. Saya sudah punya istri. Ayo, siapa yang sudah siap nikah? Ini masa sih kalian didoain ini sampai tua? Siapa yang mau menikah? Nah, siapa akhwat yang mau menikah? Iya, sok ngajak, angkat kakinya. Angkat tangannya yang siap nikah. Yo, didoain mudah-mudahan cepat jodohnya, rizkinya dimudahkan. Yo. Bukan ye aja angkat ya. Mana? Angkat yang tinggi. Nah, tuh lihat kayak yang di belakang. Ya, siap. Oke, semakin. Siap. Ikhwan, siapa yang siap nikah? Takut. Kenapa Ikhwan takut pernikahan? Ini godaannya luar biasa. Karena ibadah besar. Banyak jinnya. Jin dan junnya. Waswisu fi sudurin nas minal jin. Bisikan dari jin dan manusia. Makanya kalau mau nikah jangan curhat sama yang belum nikah. Gagal pernikahan. Kata yang belum nikah, bro, gue mau nikah nih. Kan curhatnya sama temen yang belum nikah juga. Kata temennya, jangan bro, nanti saya sendiri. Ah, gagal pernikahan. Kalau mau nikah itu curhat sama yang udah nikah. Nanti diceritain nikmatnya. Deg-degannya malam pertama. Sarangnya. Asik. Buka pintu udah ada istri. Oh my God. Aduh. Antum malam pertama buka pintu langsung, iya, bismillah, bismillah. Sabar. Langsung, langsung, iya. Oh, gak syar'i. Bos, ada aturannya. Wudhu dulu, mandi dulu, wudhu. Pelan-pelan, sholat dulu barengan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Doain, pegang ubun-ubunnya, doain. Itu bukan ngeruk apa? Didoain, bukan ngeruknya, doain. Akhwat juga harus ngerti, jangan nanti pas dipegang ubun-ubun, apa sih kamu? Saha eta, keluar eta. Ini lagi didoain. Doain. Mudah ya ada kebaikan kamu. Aku siap bersabar dan menerima segala kebaikan kamu dan siap dan bersabar dengan keburukan kamu juga. Iya, aku juga. Dah, langsung diam gitu deh. Terus kita ngapain lagi? Udahlah, jomblo mah gak kebayang, susah. Berat, berat. Ya, nikmat hijrah itu dibimbingnya sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, bimbing kami ya Allah. Please ya Allah. Berdoalah dengan bahasamu kalau belum bisa bahasa Arab. Belum ngerti kita bahasa Arab, kenapa nggak berdoa? Ustaz sih nggak ngerti bahasa Arab. Waktu-waktu datang orang Arab, lagi marah-marah. Amin ya Allah. Amin. Ini tuh lagi marah. Sebab doanya biasa. Ada doa, Quran surat Ali Imran ayat 8. Hafalkan. Amalkan setiap beres sholat. Bacain. Cukup sama doa itu. Kang Boni sekali, teman-teman sekali. Rabbana. Rabbana. La tuzigh qulubana. Ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Ini lihat doanya indah banget, sis. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan engkau kembalikan hati kami ke dalam kemaksiatan, keterpurukan. Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau memberikan kami nikmat hidayah ya Allah.
Wahab lana min ladunka rahmah. Sungguh kami hanya berharap rahmat, kasih sayang, cinta darimu ya Allah. Innaka antal wahhab. Sungguh engkau maha pemberi. Kau tahu banget apa yang aku butuhkan. Ini hafalin ya PR. Besok dites. Hafalin. Singkat. Robana latisi kulubana badai sadaitana wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Udah mencukupi doa yang semuanya. Ajib itu pasti doa. Tapi kan saya belum hafal. Ya, doa biasa. Apa? Ya Allah, you know ya Allah, aku pengen dia jadi istriku ya Allah. Ini fotonya ya Allah. Paham? Yakin. Sing penting, yakin dulu. Kalau doa itu harus yakin. Kita bismillah, mudah-mudahan kita sama-sama bisa berubah karena Allah, mendekat karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan poin-poinnya ketangkap dalam sela canda, tawa, mudah-mudahan ada pengingat buat kita semua untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini bukan tentang siapa yang terbaik, siapa yang paling baik, tapi hidup ini tentang bagaimana kita tidak berhenti melakukan hal-hal yang baik. Jangan merasa paling, tapi mulailah untuk saling. Bukan paling terbaik, tapi saling membaikkan. Saling mengingatkan, saling membantu, saling mencintai, saling menyayangi. Saling, tapi bukan saing. Menyaingi dalam keburukan. Gak bisa melihat orang bahagia. Ya. Mulai sekarang kita melatih hati kita untuk senantiasa menerima apapun ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmati prosesnya, jalani hijrahnya, dapatkan kenikmatan. Kapan nikmatnya Ustaz? Bukan sekarang, nanti. Di akhirat. Masih lama Ustaz? Enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kehidupan dunia ini sebentar aja. Kayak nunggu waktu dari asar ke maghrib, bentar banget. Jadi udahlah, jangan korbanin yang selamanya untuk yang sementara. Dapetin yang selamanya, korbanin yang sementara ini. Teman-teman kita mau main game, biarin. Teman-teman kita mau pacaran, nanti kita ingetin. Teman-teman kita mau kemudian sibuk karaokean dan kegiatan hedon lainnya, serah. Yang penting saya mau meniti jalan hijrah. Mudah-mudahan teman-teman diberikan istiqomah insyaallah. Di Karanganyar ada mall nggak? Hah? Ada? Nggak ada? Enggak. Ada mall? Ada. Bioskop? Nggak ada? Alhamdulillah. Allah sudah men-setting Karanganyar pemudanya untuk sibuk kepada ketakwaan. Sampai potensi maksiat juga nggak dihadirin di sini. Aneh banget. Nggak ada mall di sini, nggak ada bioskop di sini, dicari sampai ke Solo. Masjid yang dekat nggak didatengin, aneh. Ayo, aktif di masjid teman-teman lagi. Ada yang ikut biker subuhan, ikut biker subuhan. Ada biker subuhan Karanganyar, ya kan? Dah, biker subuhan. Ikut yang mau ikut. Apa lagi? Komunitas Fosremka, Forum Silaturahmi Remaja Masjid se-Kabupaten Karanganyar, ikut. Yang mau ikut Kopika, ikut. Yang mau ikut Agung TV, bukan komunitas ini. Bukan. Oh, Karanganyar mengaji, ikut. Yang penting kita sama-sama menjadi baik dan sama antar komunitas jangan merasa saling bersaing untuk menjatuhkan, enggak. Saling membantu. Waqtasimu bihablillahi jami'an. Saling berpegang teguh kepada tali agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan saling bercerai-berai. Itu satu. Nih saudara gua, saudara saya. Jangan manggil Kang Ustadz Boni enggak. Panggil aja Boni itu dengan sebutan Kang Boni udah cukup. Mas Boni gak enak ya. Mas Bon, Kang aja ya, Kang Bon gitu ya, Kang Bon. Kalau orang Itali manggil saya pakai Don Bon. Don Bon. Tapi kalau di Bandung, Don itu artinya pelacur. Astagfirullahaladzim. Ini komunitas gabung. Rahasia kita ya, tolong dijaga. Saya kan belum tahu lagi ya, besok masih hidup atau apa. Saya kasih oleh-oleh prinsip 5S. Kalau ini dilakuin selama 30 sampai 40 hari, bahagia dunia dan akhirat. Jodoh dipermudah,
Utang dilunasi. Kalau dibayar, konsepnya 5S. Catat. S yang pertama, sholat. Abdullah ibnu Mas'ud nanya ke Rasul, ya Rasul, apa amalan yang paling dicintai? Rasul, yang paling dicintai oleh Allah adalah satu, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Yang kasih ya. Yang kasih tahu siapa sih? Satu, sholat yang 5 waktu dijaga. Jangan kelewat. Kalau laki-laki, kalau bisa ke masjid. Sok yang dulunya pernah jadi pembalap, sekarang balapannya dari rumah ke masjid. Kemana bro? Gak kuat, pengen sholat. Bagus, mantap. Ahwat, boleh sholat dulu. Yang penting sholat 5 waktu kejaga. Yang kedua, kata Rasulullah Muhammad SAW, sebaik-baiknya sholat setelah sholat yang 5, yaitu sholat malam. Sepertiga malam, pintu langit terbuka, keberkahan rahmat turun. Doa sama Allah. Kalau bisa doanya jangan egois, doain umat muslim dunia. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Fi Uyghur, fi Rohingya, fi France, fi Europe, dan semuanya. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Ya Allah, tolong berikan pertolongan kepada para mujahid yang ada di seluruh dunia. Islam minoritas ditindas, mayoritas slow, selalu slow, tetap slow, santai. Gak pernah saling ngebantai kalau mayoritas. Saya punya tetangga depan rumah saya Cina, gak pernah setiap saya keluar rumah, ayo, gak pernah. Kok, assalamualaikum, kok, pagi kok, Ustaz, sehat Ustaz, sehat kok, asik, enjoy, dia sakit saya nengok, kasih obat, bukan racun, kasih obat. Meskipun sikapnya misalkan ada yang menyebalkan, nggak usah jadi keluhan, dasar Cina, udah nggak akan ngaruh. Jadiin dakwah, gimana jadiin dakwah? Wala tastawil hasanat wala sayyi'at, idfa billati hiya ahsanu wa zalati bainaka wa bainal adawatin kanu waliyun hamim. Balas dengan kebaikan, setiap keburukan, mudah-mudahan dapat hidayah, gitu aja. Terus apa lagi? Satu, sholat 5 waktu, siap? Jaga yang 5 waktu, brother. Yang kedua, sholat malam. Ini latihan ya, sebelum tidur minimal sholat 2 rakaat. Kalau bisa, bebas. Kalau enggak, bangun di sepertiga malam jam 3. Pernah enggak ketindihan jin? Yang ketindihan setan. Apa sih namanya? Tindihan itu. Kan itu enggak pernah siang-siang, selalu subuh itu. Kalau enggak jam 3, jam 2, jam 4. Masa udah dibangunin sama setan masih enggak mau tahajud? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah. Dan tidur lagi. Itu kata kunti udah gua bangunin susah-susah. Tetap aja nggak bangun salat malam. Yang ketiga, lanjut nggak nih? Yang ketiga, ini rahasia ya. Yang ketiga, sedekah. Banyakin sedekah. Kata almarhum Ustadz Arifin Ilham, Allahu yarham. Beliau pernah bilang, orang yang mati aja masih pengen sedekah. Kalau dihidupin pengen sedekah, maka sedekah. Ini kagak ada kotak amal, nanti ada program ACT, bikin sumur, sumur bor, sedekah. Mau berapa? Nggak dilihat dari besar kecil, mau 1 juta, 10 juta, lihat duit, 200.000, masukin, Bismillah. Pulang gimana? Ada Allah. Ustaz bisa minjem nggak 50.000? Biasa, nggak apa-apa, latihan. Ya, sedekah, perbanyak sedekah. Kenapa kalau ada orang yang minjem uang ke kita punya, kenapa kita nggak ngasih? Padahal kalau dipikir lagi, kok bisa teman kita ngontak kita? Dari sekian ratus temannya yang diingat cuma kita. Siapa yang mengajak dia untuk memikirkan kita? Allah. Berarti Allah ngasih potensi kita supaya kita bisa bantu dia. Jangan diada-ada yang tidak ada, jangan mentiadakan kalau yang di kita itu ada. Kasihan. Saya punya uang 500.000, ada teman saya, Ustaz, boleh pinjam uang nggak? Ini ada anak saya sakit, butuh pengobatan. Berapa? 500.000. Oh berarti ini yang dia ya. Ya udah nih kasih. Ustaz gimana? Nah, gampang lah. Ustaz paling nangis. Santai lah. Rezeki mah udah ada di tangan Allah. Yang penting konsep iman selalu slow, tetap slow, santai. 1, Assalamualaikum.
Satu, dua, sholat malam. Yang ketiga, sedekah perbanyak. Jadi 30 hari, jangan putus. Yang keempat, saum. Puasa minimal ayam ubit pertengahan bulan. 3 hari selama 1 bulan gak berat. Kalau enggak, udah naik levelnya Senin Kemis. Mantap. Kalau bisa lagi saum, Daud. Sehari saum, sehari enggak. Tapi mohon maaf, tidak ada sholat Daud. Kenapa enggak sholat? Ustadz, saya lagi mengamalkan sholat Daud. Sehari sholat, sehari tidak. Enggak ada ya. Dan saum, Daud. Saum. Apalagi yang jomblo sangat disarankan saum. Udah jomblo, follow artis-artis seksi, hanya Geraldine. Wah udah stres pasti ada. Makanya harus dilawan dengan saum, sedekah, unfollow. Hijrah kita kelihatan benernya kalau kita bisa nge-unfollow semua wanita yang ada di Instagram kita. Udah. Yang di follow tuh mama aja udah. Kalau akhwat, di lockdown IG-nya. Jangan biarkan ikhwan memfollowmu. Karena penyakitmu itu seneng dipuji, seneng dikomentari, itu penyakit akhwat banget itu. Kalau posting foto teh, ih ada berapa yang nge-love ya? Ih kenapa yang ini mah banyak, love-nya ini sedikit. Dah, lockdown, tulis di profilnya akhwat only. Gitu. Gak boleh ada orang lain yang ngelihat selain suami saya tercinta. Gitu. Boleh nggak akhwat nge-follow laki-laki? Boleh, tapi yang nggak mengganggu hati, justru menambah ketakwaan. Siapa? Handi Boni misalkan, itu bisa. Nah, yang terakhir silaturahmi. Silaturahmi, jalin hubungan dengan orang tua, keluarga, bangun hubungan. Supaya dimudahkan rezeki. Gak ada orang yang sukses yang tidak memuliakan orang tua. Kalau antum banyak dosa sama orang tua, minta maaf dari sekarang. Telepon. Sebelum nanti dia nggak bisa telepon lagi. Kenapa? Udah meninggal. Oh. Reject, telepon, reject. Suatu saat ketika kamu nelfon, yang angkat, tangga, dek, ini mama meninggal, mau apa? Suatu saat kita akan merindukan teleponan dari mama. Hari ini kamu menolak dia untuk membalas WhatsApp-nya, ngabarin dia lagi di mana. Suatu saat kita akan merindukan WhatsApp dari orang tua kita. Mumpung masih ada, dapatkan surga itu. Aku mah kalau sama ibu mah udah taklak. Ibu udah bilang, nak jangan masuk TV, nggak mau. TV nasional, nggak mau. Godaannya besar, ya Bu insya Allah. Tiba-tiba tahun kemarin dikontrak dari salah satu TV, saya nggak sebut nama. 7 aja pokoknya. Dan saat cinta ini, saat ngobrol, ini ada kontraknya. Bu, ini ada kontrak dari TV nasional. Kata ibu, nah jangan masuk TV. Bu, ini kontraknya. Oh bagus ya nak ya. Pikirkan lagi nak. Nggak. Kata ibu, udah jangan gak usah. Biar nggak terkenal di dunia, yang penting terkenal di langit aja deh. Ya bismillah ya. Follower sedikit juga struggle, bertahap. Terima endorse gratis, siapa yang mau dipromosi gratis, tukang pecel, tukang tahu. Promosi. Nggak rugi, Instagram ditambah follower sama Allah, kenapa mau dibisnisin? Ya santai, nggak ada beban. Ya Ustaz, waktu posting sedekah kopi, posting sedekah kopi guys. Halo, jadi Iron Man guys. Nggak jadi rugi, saya nggak harus dibayar. Kenapa? Ininya semuanya diangkat derajatnya sama Allah. Kenapa kita jadi memperhitungkan derajat yang diberikan oleh Allah dalam silaturahmi. Jadi 5. S yang pertama, sholat 5 waktu. S yang kedua, sholat malam. S yang ketiga, sedekah. S yang keempat, saum. S yang kelima, silaturahmi. Jaga, dawamkan ini terus tiap hari. Sorry, semampu kita. Lihat efeknya, lihat. Ajib luar biasa. Kuat hati kita. Kuat keimanan kita. Cerdas pikiran kita insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Seandainya ada teman-teman yang ingin bertanya, dihitung sampai 3, di sana 1, 2, 3, terima kasih. Kalau tidak ada, nah, oke, terima kasih buat ikhwan akhwat yang sudah hadir. Sebelumnya saya kembalikan dulu ke MC kita, Ustaz Rehan.
Cek. Kalau ada yang mau nanya, satu gitu. Satu ikhwan, satu akhwat katanya. Nggak ada kelihatannya. Oh gitu, ya. Ada pertanyaan? Silahkan ya dengan teman-teman mau tanya. Satu ikhwan, satu akhwat saja. 1, 2, 3, tidak. Oh ada satu akhwat. Silahkan. Ada ya. Silakan. Mau pakai mic atau toa? Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah dijelaskan kalau untuk hamba-hamba yang melampaui batas itu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tapi apakah Allah masih mau mengampuni hamba yang mengulang-ulang maksiat lalu bertobat, tapi setelah itu maksiat lagi, bertaubat lagi dan seterusnya. Dan apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak ada keinginan untuk mengulangi maksiat itu lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janji nggak akan nakal lagi. Ketika nakal janji lagi. Terus aja gitu, ya nggak? Tobat sambal, tobat besoknya gitu lagi. Allah tahu nggak kita begitu? Tahu. Nah Allah tahu ini susah. Tidak diterima tobat ketika dua. Ketika nyawa sampai di kerongkongan, Fir'aun udah di kerongkongan, tobat, nggak keterima. Sini nyawa. Kurang baik apa Allah sama Fir'aun? Dosanya itu Fir'aun luar biasa, Bu. Ibu mau punya suami kayak Fir'aun enggak? Kalau suami ibu tiba-tiba naik meja, Mama, sembahlah papa, wah bahaya. Ini suami ibu, Fir'aun ini bunuh anak, Bani Israel yang laki-laki dibunuhin semua. Pembunuh, galak, sombong, penguasa yang zolim, Fir'aun. Allah datangkan dua nabi, Nabi Musa, Nabi Harun, ditambah permaisurinya itu ada yang udah hijrah, akhwat, udah berhijrah, pembantunya juga sama, sudah berhijrah, masih nggak mau tobat, coba. Kurang baik apa? Dikasih sama Allah potensi buat tobat itu, tapi tetap aja nggak mau berubah. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa, datengin tuh Fir'aun. Sesungguhnya dia sudah kelewatan batas. Masih disuruh buat diingetin. Kita bukan Fir'aun. Masih ditunggu sama Allah kesempatan buat kita bertobat. Ditunggu sama Allah. Jangan-jangan nanti Jumat depan. Jangan-jangan Jumat depan lagi. Jangan-jangan Jumat depan lagi. Ditunggu sama Allah. Mau sampai kapan? Sampai kemudian yang kedua, ketika matahari terbit dari barat. Nggak ada ditolak itu guys. Tapi bukan jadi gini. Matahari masih terbit dari timur. Saya juga nggak tahu matinya kapan. Adalah yang penting mas sekarang anak muda ini yang penting happy. Muda foya-foya. Muda apa? Ya foya-foya. Tua kaya raya mati masuk surga. Wah, gitu kayaknya. Padahal mumpung masih muda, ayo bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih muda, ayo perbaiki kehidupan kita. Maka kata ulama, anak muda yang bertobat lebih mulia daripada orang tua yang bertobat. Anak muda yang beribadah lebih mulia daripada orang tua yang beribadah. Kok bisa? Karena orang tua yang beribadah ya wajar. Udah waktunya. Smells like, baunya seperti tanah kata orang. Udah bau tanah, astagfirullah. Padahal syarat mati itu nggak harus tua juga. Tapi karena anak muda itu punya dorongan nafsu yang luar biasa. Keinginannya besar, tenaganya besar, kemampuannya besar untuk melakukan kemaksiatan. Ayo, pernah lihat kakek-kakek tawuran? Hari itu samurai belum dibesetin juga udah mati kecapean. Yang encok. So, karena kemaksiatan itu banyak dilakukan oleh pemuda, bukan orang tua. Tapi ketika pemuda beribadah, dia lebih mulia daripada orang tua yang beribadah. Tapi orang tua yang bermaksiat lebih parah daripada anak muda yang bermaksiat.
udah tua, udah kakek-kakek. Terus lo cap orang tua. Guys, alkohol, kamu jahat tapi enak. Udah tua masih mabuk. Lebih parah daripada anak muda yang bermaksiat. Maka mumpung kita masih muda guys, ayo benahi diri kita. Kurangi tontonan yang gak bermanfaat, perbanyak tontonan yang bermanfaat, banyak mengingat Allah, mulai perbaiki. At the first you make habits, at last habits make you. Pada awalnya kita membangun kebiasaan, sampai akhirnya kebiasaan itu yang akan membangun karakter kita seperti apa. Maka dimulai dari kapan? Malam ini nanti pulang ke rumah, minta maaf sama orang tua, mulai. Bismillah, hari ini saya mau berubah jadi lebih baik. Banyak berkorban aja kalau udah begitu. Korban perasaan, ditinggalin sama temen, dah perbaiki diri dulu, latih aja terus, insya Allah. Dan Allah sangat nunggu tobat kita. Allah tuh tahu banget kita pernah berzina. Alimul ghaibi wa syahadah. Allah tahu apa yang tersembunyi dan terlihat nyata. Allah tahu. Masa kita nggak malu sama Allah? Ayo kita tobat. Gimana cara tobatnya kak? Sholat 2 rakaat. Rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Udahnya doa sama Allah. Benar-benar ya Allah. Minimal minta istiqomah, diampunin dosa. Ya Allah tolong tunjukin saya ya Allah jalan yang terbaik ya Allah. Dan berikhtiar untuk tidak melakukannya lagi. Ingat orang tua. Jangan sampai justru kita menjadi seorang anak yang menjadi suluh api neraka bagi kedua orang tua kita. Jangan, kasihan. Ada anak yang berdoa, ya Allah hilangkanlah beban kedua orang tua kami ya Allah. Mati dia. Ternyata selama ini dialah beban keluarga. Astagfirullah. Aduh maaf ya aku tuh sering bercanda. Tapi mudah-mudahan ada hikmahnya. Cukup kan? Udah punya buku aku belum? Belum. Nih ada buku aku. Datang ke sini sama siapa? Sama teman. Pacar? Bukan. Alhamdulillah, mudah-mudahan putus ya. Namanya siapa? Oh nggak apa-apa lah, nggak usah. Nama Ustadz Rehan nih, kalau saya suka deg-degan, nanti disangkanya mas kawin. Ini buku aku, ya. Ke situ. Oh iya benar-benar. Takut sama istri, takut sama Allah. Tapi saya juga sama takut istri. Alhamdulillah kesini bawa istri Ustaz. Alhamdulillah, bagusan tuh. Mentalnya kelihatan lah. Chicken. Enggak, Masya Allah. Seneng banget, Alhamdulillah kalau ada orang yang datang kajian sama istrinya tuh Masya Allah. Naik motor, pelukan, ya. Dingin-dingin, ada yang meluk. Coba jomblo. Nyelah. Di start. Cek bensin habis ngedorong. Tat, duluan tat. Sedih. Tobat lah gitu. Ya siap, akhwat ya, bismillah. Allah juga tahu kita banyak dosa. Salah, tobat lagi. Salah, tobat lagi. Cuman pastiin lah kita ini kan nggak tahu kapan matinya. Jadi ya udah, ada orang yang mau mabuk preman di Bandung. Ustaz gimana caranya berhenti mabuk? Saya bilang, cara berhenti mabuk itu ingat mati. Setiap mau mabuk, ingat mati. Setiap mau mabuk, ingat mati. Setiap mau mabuk, ingat mati. Siap, Ustaz. Datanglah dia malam minggu, nongkrong sama teman-teman nih. Bro, hargain bro. Nah, pas dia pegang, ingat kata-kata saya. Kalau mau mabuk, ingat mati. Gimana kalau saya dari sini minum, pagi saya mati. Saya udah sholat, gagal amal ibadah saya sirna. Gak jadi. Selamat dia. Wah gak ngehargain kata teman-temannya. Nah, udah berhenti. Subuh, bangun masih hidup. Nelpon saya, Ustadz, ya, saya masih hidup Ustadz, alhamdulillah. Iya, aduh, sayang tadi malam saya nggak mabuk Ustadz. Tahu saya masih hidup. Jadi dia nyeselnya gitu sekali, 2 kali, 3 kali sampai akhirnya udah capek katanya. Kita nggak tahu kapan kita mati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa takfuruna billah?" Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.
Kok bisa sih kamu ingkar kepada Allah? Padahal dulunya tuh kamu gak ada apa-apanya, mati. Allah bangkitkan kamu, Allah hidupkan kamu. Lalu kemudian Allah matikan kamu kembali, lalu kemudian Allah hidupkan kamu kembali. Twice that. Mati hidup, mati hidup. Ini hidup kita ini cuma sebentar, sehingga transit. Nanti yang endingnya nanti di akhirat berarti. Kenikmatan dunia dibandingkan akhirat segimana kata Rasulullah Muhammad SAW? Kayak jari dicelupkan kepada lautan yang luas. Seberapa perbandingannya ya Rasul? Nih katanya. Lihat apa yang tersisa di jarimu, itulah kenikmatan di dunia. Dan lihat betapa besarnya yang tersisa di lautan, itulah kenikmatan akhirat. Besarnya luar biasa. Sampai seseorang yang tersiksa di dunia, tapi taat kepada Allah, dimasukkan ke surga, baru sebentar langsung dikeluarin sama Allah, ditanya sama, "Hei fulan, masihkah terasa olehmu beban penderitaan, kesedihan yang kau rasakan ketika di dunia?" Kata si fulan nih, "Demi Allah, nikmat surga melupakanku akan keburukan, kehinaan, kesedihan yang kurasakan ketika di dunia." Tapi ada orang yang di dunia banyak maksiat, gak mau ibadah, tapi kaya raya, bahagia hidupnya. Masuk neraka, baru secelup, dikeluarin sama Allah. Ditanya, "Hei fulan, masih kerasakah olehmu kenikmatan, kebahagiaan yang kau rasakan selama kau di dunia?" "Akibat siksa neraka, aku menjadi lupa akan kenikmatanku di dunia." Coba bayangin teman-teman. Ngeri guys. Asli. Kita belum aja mati. Kalau udah mati ukuran 2x1. Makanya beli kain kafan. Kalau bobo perlu kain kafan. Ya Allah, saya mau mati nanti. Ya minimal gitu ya. Kalau nggak kain kafan, padung atau apa ngegali sendiri di kamar ya terserah. Ya gitu. Makanya kalau bagusnya itu masjid itu punya keranda. Nah keranda masjid itu bagusnya dikelilingin ke Pak RW, ke Pak RT. Simpen di rumah Pak RW. "Assalamualaikum Pak RW. Nitip ini Pak RW supaya amanah." Setiap Pak RW keluar rumah ingat lihat keranda, ingat mati, jadi amanah, jujur Pak RW. Coba kalau pejabat kita jujur. Selamat Indonesia. Kadang pejabat itu saya ikuti pengajian, pengen pejabat ada ngajinya, bacain ayat kursi, udah dapat kursinya lupa ayatnya. Tidak stres, ya udahlah, nggak mau terlalu dekat sama pejabat, santai. Lu pejabat, gua rakyat, lebih tinggi gua, jangan sok-sokan depan gua gitu. Tapi kalau udah ketemu, Pak, santai. Diundang wali kota, datang nggak datang gimana saat. Tapi jangan menaruh rendah diri kepada manusia. Bawa asma Allah. Kalau ada polisi gimana Ustaz? Santai. Bawa jalan kebenaran nggak usah. Polisi baik, pejabat juga ada yang baik. Semuanya juga baik kalau takwa sama Allah. Cuman prasangka kita, kesalahpahaman kita lah yang saling memisahkan. Satu nusa, satu bangsa. Kenapa sekarang jadi satu nusa, saling mangsa? Jangan enggak. Ayo sama-sama kita berubah. Ya, mudah-mudahan terjawab bukti yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah. Insyaallah. Ahwat yang paling jauh dari mana tadi? Selain dari Weru. Weru. Yang dari Weru tadi berapa orang? Saya nitip buku aja ya. Ada buku berapa ya? 10 ada? 20? Ada. Nitip buat yang Weru. Yang Weru, mana Weru tadi? Yang naik bus itu? Sewa bus atau truk sapi? Bus. Naik bus? Hebat, lihat naik bus, brother. Antum aja dibonceng, nggak mau ngemodal. Nebeng bro, udah nebeng nggak ngebensinin, tidur lagi. Turun meneh. Tidur aja. Jeduk kena helm, jeduk. Yang dari Weru nanti ambil buku ya, dari aku spesial untuk kamu. Ya, 20 cukup. Tolong jangan dijual lagi. Dapat buku terus baru buka stand di sana. Yuk, 100.000. Awas. Ya. Yang kalau ada mau pulang ongkosnya akwat kurang, bensinnya kurang, perlu diganti, nanti kabarkan insya Allah Papa ganti. Ya supaya bahagia. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak usah minta, ya. Ikhwan, kalau ada yang belum makan, lapar, ongkos kurang, tanggung sendiri. Ikhwan itu harus kuat, insya Allah.
Kita akan melihat presentasi penjelasan tentang program sosial yang dibangun sama ACT. Mudah-mudahan kita bisa support bareng. Ini jadi sarana amal kita bareng-bareng. Insyaallah. Inilah video dan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kang Mas Ginan. Gian. Ginan. Tak kinang gitu. Lagi. Ada atau Insyaallah. langsung? Oh mau langsung Ustaz biar spesial. Oh langsung ya. Jadi tadi Ustaz Handi Boni sampaikan ada silaturahmi, ini udah silaturahmi. Sholat lain nanti di sini buat ikhwan ada mabit, ya dah. Ada sedekah nggak? Sekarang kita praktek langsung sedekah, ya. Kita langsung praktek sedekah. Cuma sebelum kita praktek sedekah, saya pengen informasiin. Tadi saya banyak ikhwan kok fokusnya pada ke topi ini merchandise-nya Kopika. Jadi nanti yang pengen langsung di sana ada stand Kopika Karanganyar Mengaji, ya. Di sana ada nanti di sana silahkan mampir dan semua ya ikhwan. Nanti malam ada mabit juga di sini ikhwan lah ya.